Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana fenomena hujan deras yang terjadi di wilayah Jabodetabek, kami sudah terhubung dengan Direktur Meteorologi BMKG Andri Ramdhani melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Andri, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Today. Jika masyarakat ingin bertanya sebenarnya apa yang terjadi ketika sejumlah wilayah termasuk di Jabodetabek ini mengalami hujan yang cukup dengan intensitas tinggi. Baik, kami sampaikan ke pemirsa ya Nusantara TV bahwasannya dinamika atmosfer saat ini ya yang sedang aktif di Indonesia itu masih sangat dinamis dan ini memicu awan-awan pemicu hujan ya, tumbuhnya awan-awan pemicu hujan. Ada beberapa faktor penyebab. Pertama, masih hangatnya suhu muka laut utamanya di perairan selatan Indonesia karena monsun Australia yang membawa udara kering itu masih belum optimal ataupun masih lemah. Lalu juga ini diikuti dengan aktifnya gelombang-gelombang atmosfer dalam skala mingguan ya, yang saat ini sedang aktif melintasi selatan ekuator khususnya di Jawa hingga Nusa Tenggara adalah gelombang Kelvin dan juga Rossby wave, dan ini superimpos lalu juga beberapa pola angin yang dipengaruhi oleh sirkulasi siklonik yang aktif di bagian barat Sumatera. Dari kombinasi fenomena tersebut yang aktif ini menyebabkan peningkatan curah hujan khususnya di bagian barat Pulau Jawa, khususnya di Jabodetabek. Jadi tentunya walaupun secara klimatologis kita sudah memasuki bulan Juli biasanya lebih kering, namun saya sampaikan kembali di tahun ini ada anomali cuaca bahwasannya monsun pembawa udara kering dari Australia masih lemah dan juga masih menghangat, dan juga ini yang mengakibatkan pengaruh tadi pembawa massa udara basah ataupun pemicu awan-awan hujan. Dinamika atmosfer tadi masih sangat aktif. Demikian paling tidak untuk 1 pekan ke depan, dan tentunya ini akan terus kami pantau. Paling tidak mungkin ini dapat masih berpotensi terjadi hingga akhir Juli ini. Demikian Mas Irsal. Baik. Pak Andri, apakah penjelasan Anda tadi menjawab pertanyaan masyarakat awam yang mempertanyakan tidak ada tanda-tanda hujan terlebih dahulu ketika hujan akan turun, seperti siang hari dalam kondisi terik matahari, terus kemudian menjelang sore hujan turun hingga malam hari, atau ada penjelasan lain? Oke, betul ya. Jadi karakteristik hujan di selain hujan pada saat musim hujan ya, biasanya kan musim hujan itu di Jabodetabek itu kan Desember, Januari, Februari. Itu biasanya kan hujan sepanjang hari biasanya kalau musim puncak musim hujan. Nah, ini tuh karakternya itu seperti periode peralihan. Artinya di siang hari, di pagi hari biasanya udara terik, kemudian juga hingga menjelang siang itu masih panas, lalu biasanya mulai tumbuh awan-awan hujan akibat konvektif pemanasan tadi ya, jadi udara naik ke atas, kemudian juga karena di atas udara masih lembab, dan ini memicu masifnya awan-awan hujan. Jadi memang demikian karakter hujannya. Mungkin kami bisa katakan ini masih periode ya, karena kita belum betul-betul memasuki musim kemarau. Ini juga sesuai dengan yang dirilis oleh BMKG bahwa kemarau di tahun ini datangnya terlambat dan lebih pendek. Jadi karakternya seperti itu Mas Haikal, pemirsa sekalian. Jadi karakter hujan di periode ini adalah di pagi, siang, terik, panas, lalu tiba-tiba di sore hari tumbuh-tumbuh awan-awan hujan konvektif tadi melalui proses penguapan yang sangat cepat, dan juga tadi pengaruh beberapa dinamika atmosfer yang masih aktif ini juga mengingatkan tadi
masifnya awan-awan konvektif atau awan-awan hujan tersebut. Jadi perubahan cuaca sangat-sangat cepat, dinamis, dan ini kadangkala masyarakat ataupun kita jadi merasa apa namanya tidak aware ya. Oh, pagi, siang terik aman. Nah, padahal ini masih ada potensi cuaca yang berubah dengan cepat ya, peningkatan curah hujan tersebut. Demikian, Mas. Baik, jika memang kondisi hujan masih fluktuatif, kadang hujan dan kadang tidak dengan rentan waktu yang tidak bisa kita tentukan begitu ya Pak Andri, apakah itu juga sudah bisa dilakukan modifikasi cuaca? Dan jika pun belum, apa kadar dari BMKG sehingga modifikasi cuaca itu sudah harus dilakukan? Oke, baik. Sebenarnya potensi ini sudah diidentifikasi BMKG jauh-jauh sebelum kejadian. Ya. Bahkan kami di akhir Juni merilis siaran pers ya bahwa di bulan Juli atau di masa libur sekolah ini cuaca masih dinamis, masyarakat untuk mengantisipasi dan aware terhadap cuaca gitu. Lalu juga kami update di awal-awal Juli dan bahwasannya secara dinamika atmosfer masih mendukung terjadinya cuaca ekstrem tersebut ya. Jadi early dini dari sisi BMKG sudah berjalan dan ini dapat diakses di semua kanal informasi BMKG bahkan hingga sebelum kejadian ya, jam-jaman hingga sebelum kejadian. Jadi kami update terus seminggu sebelum, 3 hari sebelum, bahkan 0 hingga 6 jam sebelum. Itu dari deteksi dini potensinya ya, dan kami himbau juga untuk masyarakat untuk aktif terus memantau informasi real time-nya melalui aplikasi Info BMKG. Kemudian selanjutnya terkait pertanyaan modifikasi cuaca dan alhamdulillah kami koordinasi juga dengan BNPB dan juga BPBD khususnya Pemprov DKI ya. Saat ini sudah berjalan modifikasi cuaca, Marisal dan pemirsa, untuk wilayah Jabodetabek. Paling tidak kita upayakan untuk mengurangi intensitas. Jadi modifikasi cuaca ini sama sekali tidak menghilangkan hujan sama sekali, tetapi mengurangi intensitas hingga 30 hingga 60% ya, tergantung nanti variasi tempat dan juga intensitas awan yang disemainya. Demikian ya. Dan ini sudah berjalan dalam beberapa hari ke depan dan tentunya mengingat hari ini dan juga besok juga potensi Jabodetabek masih ada khususnya di sore menjelang malam hari dan kami aktifkan lalu kemudian nanti setelah tanggal 10, 11, 12 tren memang menurun tapi patut diwaspadai juga ini ada ancaman banjir pesisir dari utara Jawa karena sedang memasuki fase purnama ya, spring tide, jadi ada peningkatan ketinggian muka air laut dan apabila ini juga superimpos atau bersamaan dengan curah hujan tinggi, tentu ini juga perlu diwaspadai. Baik. Demikian, Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Andri Ramdhani, Direktur Meteorologi BMKG sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali bertugas.